Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davalil. Saya Muhammad Saiki. Kami berdua dari PT Edu Ultratek Indo. Perusahaan kami merupakan perusahaan kontraktor yang bergerak di bidang HVAC, utamanya pembersihan temperatur dari tangkapan udara. Kali ini PT Edu Ultratek Indo berkesempatan mengerjakan proyek sistem HVAC di sebuah pabrik rokok PT BAT betul yang berlokasi di Kota Malang. Skop pekerjaan kita kali ini adalah instalasi sebuah unit AHU lengkap dengan penyewaan chiller dari instalasi ducting, kemudian satu unit humidifier, dan juga satu unit sistem kontrol berupa PLC dan HMI. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan kenapa di PT BAT ini menggunakan sistem yaitu AHU dan dehumidifier. Karena di ruangan ini menggunakan sandwich panel dan yang harus dijaga itu kadar airnya. Karena di ruangan ini akan memproduksi rokok yang dia itu pada tembakannya dia sifatnya higroscopik, kurang lebih seperti itu. Karena kalau dia kadar airnya tinggi, sehingga rokok itu akan robek atau gelap kadar air. Nah, maka itu udara langsung difungsikan naik sistem batu dan lainnya. Untuk ruangannya sendiri sudah sandwich panel sehingga jauh dikatakan lebih dari aman dari kadar air yang besar itu. Dan ruangan ini juga kita kondisikan dengan temperaturnya itu di 42 derajat Celcius dan MK 40-45%. Apalagi itu sangat saya teman-teman, di sini saya sudah berada di unit AHU-nya dengan AHU yang memiliki kapasitas yang sebesar 1,2 juta BTU per tahun, dan untuk volume sendiri yaitu sebesar 37.500 CFK. Kami menggunakan brand Tengun dengan tipenya CNS 450. Nah, ini ini memiliki beberapa section, yaitu yang section pertama di sini ada Big Box. Big Box di sini yaitu penanggulan udara antara filter air dan blast air. Tapi di sini kita tidak menggunakan blender, jadi kita menggunakan itu. Nah, ketika satu saat kondisi yang menggunakan blender, nanti kita dengan damper yang bisa kita di atas. Di setelah dari bukti box, di sini ada filtrasi, yaitu filtrasi pertama J4, yaitu filter. Filter sendiri untuk mengkapal udara agar kotoran tidak masuk ke ruangan. Dengan efisiensi filtrasi yaitu 90%. Setelah pre-filter, di sini ada medium filter. Nah, medium filter sendiri efisiensi jauh lebih kecil, lebih hitam gitu, dari pengambilan kotoran dari ducting. Kita 35 hingga 48%. Setelah dari medium, lanjut di sini ada cooling coil. Tujuannya itu untuk mendinginkan udara, sekaligus mengambil kadar air yang terjadi di cooling coil ini, yaitu proses yang disebut dengan kondensasi. Nah, ambil air kondensasi itu dibuang kemana? Yaitu dibuang melalui jalur drain yang dibuang langsung keluar. Nah, setelah udara didinginkan, perlu juga kita blower untuk mendistribusikan udara ke ducting yang sudah disambungkan melalui distributor di ruangan. Nah, di sini terdapat seksi terakhir yaitu blower. Blower di sendiri dengan tadi kapasitasnya 37.500 CFK. Nah, langsung disambung dengan ducting ke ruangan, kembali lagi di AHU. Baik teman-teman, di sini di sebelah saya ada sebuah unit dehumidifier bertipe desikan rotor dengan merek Nuka LTDR 12.5. Unit ini memiliki kemampuan water dehumidifying capacity mencapai 73 kg per jam dan juga mempunyai internal blower dengan kapasitas 12.000 CFH. Cara kerja unit dehumidifier adalah unit ini mengambil sebagian udara yang disuplai oleh AHU, kemudian kita tapping masuk ke dalam unit itu, dan di dalam dehumidifier akan diproses menggunakan heater dan juga desikan rotor sebagai media dehumidifikasi. Kemudian udara yang sudah terkondisi akan keluar lagi menuju ducting out yang akan dimasukkan lagi ke dalam supply AHU. Selain jalur supply dari AHU, unit ini juga mempunyai jalur ducting reaktivasi yang mana ini untuk menormalkan kembali rotor desikannya sehingga tidak jenuh, yang mana udara yang telah ditangkap akan dibuang kembali ke udara bebas atau atmosfer. Baik, di sebelah saya kali ini ada berupa unit panel kontrol yang berfungsi mengontrol seluruh unit utama yang akan dipasang, yaitu AHU dan dehumidifier. Unit ini jika kita lihat, kita masukkan.
di sini bisa menampilkan temperatur dan humidity di ruangan dan juga living coil di AHU. Kemudian di sini juga bisa menampilkan persentase dari bukaan motorized valve dan juga frekuensi dari blower AHU. Pada panel ini juga kita bisa mengatur set point, mematikan dan menonaktifkan unit AHU dan DHUM. Dan juga panel ini mempunyai kemampuan IoT, yaitu panel ini bisa dikontrol menggunakan handphone. Dan handphone ini bisa digunakan di manapun, asalkan handphone dan unit PLC HMI ini terkoneksi di internet. Sehingga akan memudahkan bagi para teknisi jika ingin mengoperasikan, mengubah set point, dan juga hal-hal lainnya. Ya, teman-teman, sekarang saya sudah berada di pemipaan chiller untuk masuk ke unit AHU. Fungsinya sendiri itu untuk mendistribusikan air dingin dari chiller untuk masuk ke unit AHU kita. Nah, di sini kita menggunakan pemipaan medium galvanis dengan ukuran pipanya itu 4 in. Nah, di sini terdapat aksesorisnya yaitu dengan beberapa aksesoris yang dipasang. Pertama itu ada butterfly valve yang fungsinya untuk membuka dan menutup aliran. Shut off saja fungsinya. Ketika ada maintenance ini bisa digunakan. Lalu di sini terdapat strainer dengan fungsinya itu untuk menyaring kotoran dari air yang didistribusikan dari chiller ke AHU sehingga kotoran ini tidak langsung masuk ke cooling coil AHU ini. Nah, setelah ini ada balancing valve. Fungsinya sendiri balancing valve ini yaitu untuk membalancing flow dari airnya itu. Nah, untuk membalancing untuk setiap masing-masing unit yang ada di BAT ini perlu dibalancing dulu agar sama-sama rata gitu. Nah, lanjut di sini bisa dilihat di sini ada motorized valve dan yang fungsinya untuk membuka dan menutup aliran air yang masuk ke unit AHU. Bedanya apa sih sama butterfly valve? Nah, ini bedanya dia ketika temperatur sebagai kontrol. Ketika temperatur ruangannya dia udah tercapai, dia mulai menutup alirannya. Ketika temperatur ruangan dia panas, dia akan mulai membuka karena untuk proses pendinginannya, dan dia sifatnya modulating juga kontrolnya 0 sampai hingga 1%. Lalu kita bisa lihat di sini ada pressure gauge, fungsinya untuk melihat tekanan air mau naik dari supply atau return, dan juga ada thermometer stick, fungsinya untuk melihat temperatur air dari supply dan juga dari return. Dan terakhir aksesorisnya itu yaitu ada flexible joint. Fungsi flexible joint ini ketika getaran dari AHU kita bisa meredam. Nah, kenapa kita menggunakan flexible joint ini? Ketika kita tidak menggunakan, nanti pipa bisa pecah karena vibrasi dari AHU. Oke teman-teman, di sini bersama saya Randy. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ducting yang kami pasang. Untuk ducting yang kami pasang untuk bagian luar ruang produksi, yaitu yang dari unit AHU dan DHUM, kami menggunakan ducting dengan material seng BJLS. Nah, untuk ducting bagian luar ini kami isolasi menggunakan insulasi thermobring. Nah, untuk bagian dalamnya produksi sendiri, kami menggunakan ducting dengan material polyurethane. Nah, untuk setiap sambungannya, ducting tersebut kami juga menggunakan isolasi thermobring. Pada akhirnya, proyek ini bisa selesai dengan durasi sekitar 1,5 bulan, dan juga ruangan ini telah beroperasi dengan suhu dan humidity yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu dengan temperatur di bawah 24 derajat Celcius dan juga RH di antara 49-45%. Terima kasih telah menonton video proyek kami. Sampai jumpa di proyek-proyek selanjutnya. Ini Terat Pinindo, good engineering, good working, good after selling.